Hello everyone, I'm your host Laurencia. And I'm your host Brittany. Welcome back to TCAS. Well, you keep your knowledge updated through our chill convo. Oke, halo semuanya. Jadi di TCAS kali ini kita spesial banget nih. Jadi kita kedatangan dua guest, yaitu Ci Fitri dan Cidela. Hai Ci. Halo Ci. Hai Brittany, halo Ren. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya? Boleh, yuk. Dari siapa dulu nih? Siapa? Siapa dulu? I can go first. Oke. Boleh. Halo semuanya, namaku Della. Aku sekarang lagi ambil S2 di Biola University, ngambil Marriage and Family Therapy. Sebagai nanti jadi bakal Marriage and Family Therapist. Halo Cidela. Oke, buat Ci Fitri gimana? Ya, hai semua. Nama aku Fitri. Aku a psychology graduate, and I also took play therapy, and I work with special needs children. Halo Ci. Oke, mungkin kita banyak yang belum tahu ya siapa sih Cidela sama Ci Fitri ini. Dari tadi yang Cidela sempat kenalin diri, ini katanya Cidela pernah kuliah di Biola University juga. Ya, betul. Jadinya S1. Ya kan? Oh, kenapa? Iya, benar kan ya Ci di Biola University? Benar, betul. Nah, terus Cici dengar-dengar kayak Cici pernah kerja juga di hospital salah satu di Indonesia ya, Ci? Oh iya, jadinya abis aku ambil S1 di psychology, I do have a couple of work experience. Jadinya salah satunya aku pernah kerja di Siloam ya, sebagai hospital counselor. Nggak lama sih, selama 1 tahun doang. Soalnya abis itu harus ambil S2. Tapi ya, it's a really interesting experience working there. Keren juga sih pernah kerja di Siloam ya. Dan kayaknya Cidela ini juga pernah ngajar ya Ci di sekolah kita kan ya guys? Iya betul. Jadinya aku pernah ngajar di SD 1 sampai kelas 3 ya, SD 3. Cuman bentar juga sebagai bimbingan guru BK ya, bimbingan konseling. Jadinya itu juga another great experience. Keren. Jadi Cicinya udah berpengalaman banget ya di Tiara juga. Ya, thank God. Kalau Ci Fitri, Cici akhir-akhir ini lagi ngapain gitu sih Ci? Aku kan aku tadi cerita sebelumnya aku play therapy, tapi karena aku sekarang lagi pandemi nggak bisa ketemu sama anak-anaknya face to face, jadi aku sekarang lebih ke fokus ke komunitas namanya social club, di mana aku bantu anak-anak atau remaja yang punya kesulitan dalam socializing, punya kesulitan social skills. Kita ajarin strategi-strateginya, sekalian kita praktek how to socialize together, and for now we do it online gitu. Dan baru-baru ini aku sama Della baru start a new project where we created a community where we can discuss about mental health issues, we educate about different topics, dan yang kita baru aja do a session on is about stress and burnout. So we talk all about stress and burnout in the session, and then at the end of the session we invite participants to share more about their experience of it. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang mental health itu, kira-kira nih Brit, menurut kamu mental health itu apa sih? Sebenarnya Ci, aku tuh juga agak-agak bingung ya tentang mental health, soalnya kayak pengertiannya tuh luas banget. Kalau dari aku sih, menurut aku mental health itu dari cara kita berpikir, cara perasaan kita, sama cara tindakan kita apapun yang buat kita tuh untuk ngerasa tentram dan damai. Itu mental health menurut aku sih. Kalau menurut Ci Olen gimana? Kalau aku juga yang kayak nggak bisa ngejelasin banget kayak mental health itu apa sih. Cuman aku tahu pokoknya kalau mental health itu kayak tentang yang ada dalam diri kita, kayak perasaan kita, emosi, pemikiran kita. Tuh. Kalau misalnya menurut Cidela, mental health tuh apa sih?
Bener sih, kalian semuanya penjelasannya akurat ya tentang mental health ya. Jadi kalau misalnya menurut aku untuk dijelasin lebih detail ya betul mental health, mental ya itu kan otak dan pikiran. Jadinya anything related with that. Gitu. Terus ya kalau kesehatan ya jadi health kesehatan artinya ya kesehatan mental ya. Jadi itu jadi bisa lumayan cukup luas kayak tadi Britney bilang. It can involve kayak being healthy in terms of kalau misalnya kita ada mental disorder gitu, or mungkin casual as just having good coping skills gitu in terms of articulating our emotions and stuff. Dan mungkin Fitri juga bisa tambahin ya tentang apa arti mental health. Ya, jadi tadi benar kok semuanya emang mental health itu to do with feeling calm, feeling balanced ya. Jadi kita bisa sebut itu sebagai a feeling of well-being. Nah, jadi kalau punya mental yang sehat atau we have good mental health, itu biasanya kita mudah untuk kembali ke that feeling of calmness ya, of that state of calmness. Bukan berarti kita nggak pernah merasa sedih, bukan berarti kita nggak pernah merasa takut atau marah, tapi lebih mudah untuk kita untuk kembali ke perasaan tenang atau tentram. Iya. Jadi Britney kayak keluar deh. Halo Britney. Oke, udah balik lagi. Sorry guys. Gak apa-apa, emang wifi ini masalahnya banyak. Disconnect. Kalau misalnya kita kan biasa tuh kita kayak gak tahu gitu kan Ci, kayak kita tuh mentalnya tuh udah kayak bermasalah atau enggak gitu kan, kadang kan kita suka nggak sadar gitu. Dan sebagai siswa kayak sekarang aja pas masa pandemi gini kan pasti banyak banget nih yang burnout atau apa gitu. Itu tanda-tandanya tuh kayak apa sih Ci? Oke, jadinya tanda-tanda ini aku kedengeran kan ya? Aku juga ada soalnya. Oke, jadi tanda-tanda mungkin unhealthy mental well-being gitu ya. Jadinya mungkin sebelum kita jawab, kita mau klarifikasi juga sih aku sama Fitri. Soalnya kan memang nama mental health suka dipakainya dengan definisi yang berbeda ya. Jadinya mungkin untuk sekarang lebih klarifikasinya how do we know if we have a good well-being gitu. Soalnya memang mental health itu artinya suka bisa luas banget, suka beda-beda artinya gitu ya. Jadinya kadang orang bisa mikirnya kayak how to cope with their clinical stuff like their major depressive disorder and stuff like that gitu. Nah jadinya mungkin kalau misalnya tanda-tanda well-being yang sehari-hari gitu ya, normal depression, normal anxiety, mungkin bisa dilihatnya dalam kalau misalnya perilaku kita mulai berubah kali ya, compared to our usual self gitu. Mungkin kita orangnya biasa lebih outgoing, terus lama-lama ternyata terakhir-terakhir ini lebih diam, lebih kayak nggak pengen ngomong sama orang, lebih nggak pengen reach out sama orang. Dan mungkin juga Fitri bisa bantu give more specifics on the type of changes yang kita bisa lihat kalau misalnya. Ya jadi perilaku-perilaku yang mungkin ditunjukin sama orang yang mulai punya struggles sama mental health itu bisa aja dia mulai kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi dia susah fokus, terus mungkin mau keluar dari tempat tidur aja tuh rasanya susah banget. Bisa juga jadi lebih banyak tidur, lebih banyak makan, ataupun sebaliknya jadi mungkin susah tidur atau nggak punya nafsu makan. Dan kadang-kadang juga bisa jadi low energy, rasanya capek, mau ngapa-ngapain itu capek banget gitu. Atau kayak yang tadi Della bilang jadi withdraw, jadi menarik diri dari teman-teman kita, terus bisa juga kita merasa lebih sering anxious, sedih, ataupun juga mungkin numb, jadi kita nggak berasa apa-apa untuk merasain perasaan-perasaan kita itu susah gitu ya. Atau mungkin untuk beberapa orang bisa juga mood swing, jadi mereka moodnya berubah terus gitu. Berarti banyak banget tanda-tanda orang yang kayak punya masalah dengan mental health gitu ya Ci. Aku juga kadang relate banget sih, misalnya kita habis selesai PJJ nih, terus biasanya kan pulangnya sore gitu kan, itu langsung kayak ngerasa banget capeknya. Jadi kayak langsung beda kalau sama kita offline. Kalau offline kan kayak biasa pulang sekolah masih main sama teman-teman.
Iya, bikin happy ya itu ya. Sedangkan kalau kayak online learning kayak gini tuh gitu pulang sekolah langsung ke tempat tidur gitu. Iya. Interaksi sosialnya berkurang banget ya karena virtual. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh Ci, apakah aku juga punya masalah dengan mental health kah? Oke, nah itu tergantung ya. Soalnya kalau misalnya capek, tapi capeknya mungkin kita merasa sehari itu aja capek gitu. Itu masih normal. Tapi kalau misalnya kita mulai ngerasa capek udah seminggu, udah sebulan, kok aku masih ngerasa capek terus ya. Jadi kayak seakan-akan kita stuck dalam that state of being tired all the time, itu mulai sesuatu yang mungkin bisa jadi concern. Iya, betul. Mungkin ya kayak tadi untuk tambahin Fitri dikit gitu ya, kayak yang kayak tadi aku bilang kan ada two different things gitu yang mungkin anxious sehari-hari, depresi sehari-hari, dan itu tuh nggak bisa disamain sama yang klinis gitu. Soalnya kalau clinical mungkin mereka jangka waktu kita berasa itu negative emotionsnya jauh lebih lama gitu, bisa mungkin 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, dan mungkin itu yang dimana kita bisa mulai mikir gitu, okay, well, I think I really do need help dalam rangka ya kayak seek a professional gitu, and that's okay gitu. Tapi kalau misalnya itu cuma sehari-hari, it comes and go, ya I think that's normal ya, apalagi kayak yang tadi kayak Brittany bilang, kita lagi PSBB semuanya kan, jadi kita nggak bisa ketemu teman dan semuanya. I think that feeds to more of our anxiety karena kita sebagai komunitas as a human being, we do need to see people time to time gitu. So yeah. Berarti yang aku rasain belum tentu itu sebagai masalah dari mental health ya. Tergantung length-nya ya, tergantung waktunya ya berarti ya. Kalau berkepanjangan mungkin itu bisa jadi concern. Tapi kalau misalnya cuma sehari doang itu masih normal ya jatuhnya. Oke. Kalau misalnya dari siapa nih, ada yang mau tanya nih? Berarti Ci, kalau misalnya kita kayak misalnya nih aku minggu depan tuh full banget nih di sekolah. Terus aku udah yang kayak 1 minggu sebelum aku nyicil sampai aku kayak pusing sendiri, stres sendiri gitu. Itu berarti mental health aku terganggu juga atau enggak? Apakah itu termasuk gitu, Ci? Tunggu, Fitri mau bantu jawab soalnya tadi ada putus-putus di aku, sorry. Oke, ini jadi kita ngomongin stres ya. Jadi stres itu sebenarnya ada 2 macam. Mirip juga sama yang tadi kita omongin. Jadi stres yang general stress itu yang bisa dibilang cukup singkat. Jadi kita cuma stres pas saat itu doang. Jadi kamu misalnya stres pas kamu habis belajar, pas kamu lagi menghadapi ujian gitu misalnya. Tapi pas ujiannya selesai, pas tugasnya udah kamu kumpulin, kamu udah nggak begitu merasa stres lagi. Tapi kalau misalnya itu kamu punya struggle sama mental health, biasanya stres itu lebih berkepanjangan. Jadi misalnya ujiannya udah selesai, tugasnya udah dikumpulin, semuanya udah selesai, tapi kamu masih ngerasa stres terus dan kamu ngerasa stuck dalam perasaan stres itu. Iya. Betul. Jadinya setelah tesnya pun selesai, a lot of things masih banyak yang bikin kita trigger ya. Jadi kayak misalnya dengar suara kencang, terus kayak mungkin masalah teman sedikit atau keluarga sedikit benar-benar bikin langsung kayak kita explode banget, marah besar. Nah itu mungkin bisa red flag untuk kita mikir, wah okay, let's reflect nih what's going on, kayak yang kayak tadi Fitri bilang, apakah ini mungkin kronis, apa emang there's something more to it ya. Oke, kalau berarti kita punya masalah mental health itu tergantung kita lihat dari jangkanya. Siapa tahu kalau misalnya kita stres itu jangkanya panjang, kemungkinan itu kita punya masalah. Sedangkan kalau misalnya stresnya cuma sebentar, bisa jadi itu kayak refleks atau enggak reaksi dari aktivitas kita aja. Betul. Nah, Ci, gimana kalau misalnya kita ini udah tahu kita punya masalah dengan mental health, cuman kan kadang orang tua itu kurang mengerti dan kurang aware juga sama masalah mental health remaja-remaja sekarang, Ci. Iya. Kalau menurut Cici itu gimana ya cara kita nanggepinnya? Jadi ada beberapa cara sih yang kita bisa lakuin. Misalnya kalau orang tua kita emang bener-bener nggak tahu sama sekali mental health itu apa, mungkin daripada kita lecture mereka, kita bisa aja ajak mereka do activities kayak nonton film bareng tentang yang berkaitan sama mental health gitu kan. Zaman sekarang mulai banyak nih
film-film atau TV shows yang touch on mental health topics gitu. Kita bisa ajak nonton, dan dari situ kita mungkin bisa ajak mama papa diskusi tentang karakternya struggle-nya apa, terus mereka reaksinya gimana gitu. Dari situ mungkin orang tua kita bisa jadi lebih ngerti, orang kalau misalnya go through these kind of stresses bisa aja benar-benar experience struggle yang besar gitu ya, mentally gitu. Dan selain itu kita juga bisa tanya tentang pengalaman orang tua kita. Mungkin kita bisa tanya, mama atau papa pernah nggak ngalamin stres gitu, mungkin waktu masih sekolah atau sekarang-sekarang ini, dan mama papa gimana cara cope with that stress gitu. Nah, dengan kita ajak ngobrol, mulai buka topik ini, mungkin orang tua kita juga bisa mulai see the topic from a first person perspective, karena mereka harus reflect tentang pengalaman mereka sendiri gitu. Dan mereka juga bisa lebih berempati kalau misalnya kita mau ngomongin tentang topik-topik ini. Iya, dan mungkin tuh nambahin itu juga, kayak kalau misalnya ini kita tahu kan setiap orang punya keluarga yang berbeda ya. Jadi kalau mungkin emang keluarga kita memungkinkan, mereka mungkin cukup open minded, kita bisa coba untuk curhat juga ke mereka. Kadang mungkin kan kita takut gitu ya, aduh kita udah netting juga nih, udah negative thinking ke kita punya parents, mereka udah nggak bakal ngerti lah, mereka marahin kita terus, mereka nggak bakal peduli atau apa. Tapi ya belum tentu juga, itu kan masih asumsi kita juga ya. Jadi mungkin boleh dicoba kalau misalnya memang kalian udah reflect situasi, mungkin bisa curhat nih, boleh curhat kayak, ya ma emang sorry ya, kemarin aku lagi banyak PR nih, jadi mungkin rada lose tempernya suka sering, jadi sorry banget ya kalau misalnya kayak gitu. Jadi mereka juga bisa tahu, oh iya, bukan karena mereka lagi teenager doang nih jadinya begini, enggak, tapi emang karena lagi stres aja, lagi banyak workload-nya, jadi mereka bisa ngerti. Dan kadang juga mungkin kita bisa kasih tahu mereka ya dalam, bukan dari rangka curhat tapi juga rangka say sorry ya. Jadi mungkin misalnya nih kita gara-gara abis marah, gara-gara lagi stres banget, ada masalah temen lah, masalah inilah, masalah pacar lah apa, terus PR lagi banyak banget. Nah terus kita akhirnya tempat marah ke mama, marah ke papa, ya kita bisa say sorry ya pak, gini. Mungkin kalau misalnya kita dari sisi saying sorry gitu ya, dari sisi humbling ourselves, itu juga bisa lebih bikin mereka open up ya, untuk bisa, oh ya dah mereka udah say sorry. Jadi daripada dari stance yang kayak, ya lu harus ngertiin gue dong, itu kan pasti mereka jadi, apaan sih nih anak gitu kan. Tapi kalau misalnya dari kayak humbling, sorry ya mami papi, kayak gini-gini, mungkin mereka bisa lebih open up. Tapi ya itu, tergantung keluarga ya pastinya ya. Ya, aku juga mau tambahin, kalaupun misalnya ini pertama kali banget kamu mau open up tentang mental health issue, misalnya kamu ngerasa kamu struggle mentally gitu, dan kalau misalnya ternyata kamu merasa orang tua kamu bukan first option buat kamu cerita, mungkin kamu ceritanya bisa ke konselor sekolah dulu. Jadi cari orang-orang yang terpercaya. Jadi mungkin bisa juga teman atau kakak gitu ya, atau om, tante. Jadi orang yang kamu emang ngerasa nyaman untuk cerita. Nah dari situ kalau kamu udah mulai bisa cerita sama orang lain yang kamu percaya, mungkin dari situ kamu bisa build courage untuk nantinya kamu cerita ke mama papa juga. Iya, betul. Setuju. Kalau dari sini berarti kita coba ngomong ke orang tua dulu gitu ya, atau enggak kalau misalnya nggak bisa, kita ngomong ke guru BK. Cuman aku ada pertanyaan nih, kan gak semua orang itu punya orang tua gitu loh Kak Cici. Ada juga yang mungkin broken home atau dia yatim piatu. And sometimes orang yang mungkin keluarga yang gak lengkap gitu, dia tuh kayak agak sulit buat percaya sama orang lain. Jadi kayak buat curhat ke guru BK aja itu tuh kayak takut entah kesebar lah atau apa gitu. Kalau menurut Cici, untuk orang-orang yang kayak gitu tuh nanti ceritanya kayak kemana gitu? Jadi mungkin untuk yang orang yang masih cukup sulit ya untuk terbuka ya, maksudnya seperti itu ya, dan masih nggak terlalu percaya sama mungkin kalau buka ke guru BK dan sebagainya ya. Mungkin kayak tadi yang tadi Fitri kasih tahu kali ya, bisa pilih seorang yang mungkin kita benar-benar percaya dulu. Dan kalau misalnya kita sama sekali nggak percaya with anyone, I think it is good or safe to mikirnya logical aja kalau kayak gitu. Jangan without feeling gitu. Oke, mungkin kayaknya nih dilihat dari trennya nih, temanku yang ini kayaknya cukup bisa dipercaya nih. Jadi meskipun kamu dari cara feeling nggak percaya 100%, tapi dari mungkin karakternya mereka ya, kayaknya mereka nggak terlalu judging orangnya, mereka orangnya selama ini nggak terlalu ada reputasi kayak ngejelekin orang apa, mungkin kamu bisa ngomong ke mereka dulu gitu. Terus dari situ pasti kan mereka, karena mungkin ya mereka wise atau mereka baik, mereka nggak bakal
kayak ngejelekin kamu, dan dari situ kita bisa build a positive positive reinforcement gitu. Mereka bisa kasih kita positive reinforcement dalam rangka, oh ternyata aku curhat ini, aku kasih tahu ke mereka ini, not so bad after all ya. Kayak mereka bisa ngerti, kayak mereka nggak bakal ngejelekin gini. Jadinya mungkin itu salah satu caranya sih. Kalau Fitri gimana? Another suggestion? Another suggestion kalau dari aku mungkin juga bisa reach out to a professional, karena biasanya mereka punya kayak confidentiality yang mereka harus ikutin. Jadi kalau kita cerita ke mereka, nggak mungkin mereka cerita ke orang tua kita, nggak mungkin mereka cerita ke orang lain. Jadi emang udah ada rule-nya itu yang mereka harus keep it all confidential gitu. Nah, tapi mungkin reaching out to a professional kadang-kadang susah ya, kita bingung mungkin kayak how to pay or something. That zaman sekarang online udah banyak kayak applications yang kayak Better Health itu, mereka juga from trusted therapist, professional therapist itu kita bisa access them through these kind of apps, atau juga ada professionals atau therapist yang they do counseling donation based ya. Jadi jadi nggak lebih mahal ya dibandingin kalau yang profit based ya. Jadi itu juga bisa good option sih, benar-benar. Kalau Ci Olen ada pertanyaan mungkin? Aku mau nanya nih Cici. Jadi tadi kan Cici bilang kalau misalnya kita solusinya selain ke orang tua tuh kita cerita ke teman kita kan. Nah kalau misalnya teman kita nih udah cerita nih ke kita, cuman kan kita sebagai pendengarnya itu kita harus kasih solusi dong buat yang cerita gitu. Dan kadang kan kayak ada beberapa orang yang kayak kalau orang cerita, terus kita bingung gitu mau kasih solusinya gimana, yang kayak kita cuman kayak, oh iya gitu doang kan. Terus Cici punya tips gitu gak? Supaya kayak kita tuh bisa nerima, misalnya mereka lagi ada masalah, kita bisa bantu mereka buat selesaiin itu juga gitu. Iya. Mungkin kalau tips dari aku, kalau misalnya memang kita nggak tahu ya mau cara ngebantuinnya gimana, kita nggak ada ide, aduh kayak ini baru pertama kali denger, gitu. Mungkin kita bisa pertama kali say the truth aja, be honest, kayak wah aku belum pernah nih ngalamin kayak begini nih, gitu. Jadinya kayak mereka bisa paham, itu benar-benar nggak shut them out ya, tapi lebih dalam rangka, oke, berarti nanti the things that I'm going to say belum tentu works gitu, tapi this could be helpful. Jadi mungkin kita pertamanya kita bisa bilang, wah sorry ya aku belum pernah ngalamin, tapi abis itu kita juga bisa empathize aja sama mereka. Empathize itu dalam rangka kayak wah kayaknya susah ya, kayak mungkin kayak dari pengalaman kamu tuh kayaknya berat gini, dan kadang mungkin dari cara kita ngomongin gitu aja mereka bisa, iya nih emang nih, mereka tambahin lagi, mereka curhat lagi, dan kadang hanya sekedar talking therapy bisa membantu. Jadi mungkin mereka awalnya mau nanya gimana ya, gini, tapi ternyata dia ngomong sama kita aja, kita jadi a good listener untuk mereka, nanya questions, kayak be there for them. Udah, ternyata mereka kayak, oh, actually I'm okay now, kayak thank you ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang kita benar-benar mau kasih advice, I think first of all, it's good to say kayak oke, ini dari pengalaman aku sendiri. Kamu bisa bilang kayak gitu. Jadinya kayak mereka nggak bakal nyalahin kamu kalau misalnya dia akhirnya use your advice terus it didn't work. Mereka nggak bakal bisa bilang, loh katanya lu bisa bilang kayak gini tapi ternyata salah gitu. Kamu bisa bilang ya itu kan memang dari pengalaman aku, pengalaman orang beda-beda gitu ya. Dan kamu juga bisa mungkin share dari kamu baca. Kalau misalnya memang you do think the sources yang kamu baca itu helpful gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi Fitri bilang, kalau misalnya kita benar-benar udah nggak tahu mau bilangnya apa dan mungkin kayaknya kasusnya lumayan berat gitu ya, kamu bilang aja kayak hey, kayak I think it's good for you untuk ketemu profesional sih. Dan mungkin itu lumayan serem ya untuk orang yang mungkin belum terlalu tahu tentang konseling lah apa. Mereka mungkin bisa mikir kayak ini mah cuma untuk orang yang bermasalah besar nih, langsung udah takut gitu. Kamu bisa bilang aja kayak it's okay, aku bantuin gitu. Kayak kalau misalnya kamu takut, kamu misalnya nggak ini, I'll be there for you. Mungkin kalau kamu lagi mau appointment, aku bisa duduk samping kamu, aku bisa bantuin bikin appointmentnya gitu. Itu bisa jadi kayak give them encouragement ya. Jadi kayak okay, I'm not going through this alone gitu. Tapi bukan kamu yang bantu dalam kasih advice-nya, yang kasih advice-nya itu dari professional gitu. But ya kalau Fitri gimana? Yeah, that's all really good.
what I find in my own experiences as well, kadang-kadang malah orang doesn't always want to seek advice. Sometimes orang-orang cuma mau cerita, they want to be heard gitu most of the time. Yeah. Jadi unless they actually ask for advice, kayak what should I do? Aku sebaiknya kayak gimana ya? Most of the time kalau orang cerita itu mereka cuma pengen ngeluarin semua perasaan, unek-uneknya mereka pengen ada yang dengerin. And what we can do, we listen. Dan kadang-kadang biar mereka merasa didengar, they feel heard. Kita bisa mungkin summarize apa yang mereka ceritain, kayak kamu jadi kamu lagi ngerasa kayak gini karena ini gitu. Ada orang untuk that can say it back to them, itu mereka merasa didengar banget, kayak you hear me, you understand what I'm going through. Yeah. Benar-benar. Jadi being an active listener aja kadang udah cukup ya. Mereka kadang nggak cari advice gitu. Iya benar sih, kadang kalau aku cerita sama teman juga yang penting dengerin, nggak butuh saran yang kayak gimana banget. Cuman kalau dari yang Cici bilang tadi itu kan respon teman yang positif nih Ci. Gimana kalau misalnya kita cerita ke teman nih masalah kita, cuma mereka responnya tuh kayak apaan sih lo baik doang deh, kayaknya itu mah biasa, gue juga pernah gitu. Itu gimana Ci? Kita nggak harus keep putting ourselves in that hurtful situation itu. Jadi kalau misalnya kita udah cerita ke siapapun itu, misalnya orang tua atau teman, dan ternyata mereka reaksinya kurang mengenakan buat kita. Nah, kita bisa menggunakan itu sebagai informasi buat kita. Jadi orang ini bukan orang yang mungkin bisa aku ajak ngomong tentang isu ini, about these issues gitu ya. Nah, dan dari situ kamu mungkin bisa terus mencari kira-kira siapa ya yang bisa aku percaya untuk ngomongin hal-hal kayak gini. Mungkin kamu bisa lebih nyaman sama ada teman lain, atau mungkin ada cari komunitas yang dimana kamu merasa safe untuk discuss topik-topik ini. Nah, itu juga kenapa Della and I created Support for Supper, karena kita tahu banyak orang yang ngerasa nggak nyaman untuk cerita tentang mental health. Kita sebelum kita mulai bikin Support for Supper, kita bikin survey di mana kita tanya how comfortable are you talking about your emotions with friends, and how comfortable are you talking about your emotions with family. Jadi rata-rata orang bilangnya on a scale of 1 to 5, kalau with friends mereka sekitar 4 atau 5 gitu. Terus with family 1 atau 2 gitu. Jadi it's very common, and that's why we create this space, biar jadi ada safe space khusus untuk bahas-bahas mental health topics ini. Aku mau nanya lagi. Kalau misalnya kemarin aku kan ada nonton video YouTube gitu kan. Jadi dia tuh kayak kesehatan mentalnya tuh kayak udah terganggu banget sampai kayak bipolar gitu. Cuman dia tuh udah berani buat kasih tahu ke orang gitu loh kalau misalnya dia tuh ada bipolar gitu. Cuman kalau menurut aku sih cara dia kasih tahu agak salah ya. Jadi dia kayak ngepost di Instagram gitu. Terus dia kayak bilang kalau dia tuh penderita bipolar gitu kan. Jadi akhirnya pas dia kuliah itu kayak orang-orang di sekitar dia tuh kayak ngomongin gitu loh, kayak ini loh dia loh yang bipolar gitu. Kalau misalnya kayak gitu tuh mental orang itu bakal kayak terganggu lagi gitu, kayak bakal menurun lagi gitu, atau kayak gimana gitu ya Cik? Pastinya acceptance dari komunitas itu tuh diperlukan banget ya, kayak dalam rangka untuk orang yang, apalagi itu kan bipolar kan udah cukup klinikal ya, jadinya itu bukannya hanya sekedar stres atau apa, tapi itu benar-benar as a disorder yang very concerning gitu. Jadinya ya pastinya ngefek gitu ya. Tapi ya I think that shows kayak untuk kita yang mungkin lebih mau have an open mind mengenai apa untuk understand mental health and everything, it could be our time untuk kayak kasih tau mereka kalau hey kayak we're here for you, kita bisa kayak mengerti and stuff like that. Soalnya emang pasti susah sih, apalagi kayak kita Asian culture masih nggak terlalu mengerti ya kayak tentang begini-beginian. Jadi kadang cukup impossible juga untuk kayak have the whole community understands and be on the same page. Kadang it's impossible, although itu idealnya seperti itu. So yeah, for those yang emang mungkin lebih paham tentang mental health, could be the person yang untuk kayak bantu mereka dalam rangka kayak you're not alone, kayak it's okay, kayak dan kamu bisa mungkin bantuin. Nggak harus jadi teman baik, tapi kamu bisa bantu-bantuin dalam hal-hal mungkin yang kayak temenin dia
Iya, pas makan, pas break, kalau misalnya dia sendiri, atau enggak ya kalau misalnya kita dengar gitu ya orang-orang ngejelekin dia di belakangnya, kita bisa bantu bilang, lu tapi nggak tahu loh bipolar itu tuh kayak gimana, bisa bantu kasih tahu mereka gitu sebagai orang yang netral ya, gitu kita bisa kasih tahu kayak info mereka. Tapi ya gitu sih kalau Fitri. Yeah, no, I agree. Emang kalau misalnya we get a bad reaction from people around us tuh bisa benar affect kita, bisa bikin down gitu ya. Yeah. Makanya, as we said, kalau bisa kita kalau mau mulai cerita, mau mulai open up, mulainya sama orang-orang yang kita percaya dulu. Iya, betul. Bisa satu teman aja mungkin, atau yang tadi kita bilang guru BK dulu. Jadi orang yang kita tahu bisa jaga rahasia. Berarti dari cara kita cerita masalah kita itu juga harus diperhatikan ya Ci, supaya kita nggak salah speak up tentang mental health kita, jadi nanti malah jadi bahan omongan. Iya. Cuman kalau kayak gitu berarti jadi agak sulit dong buat cerita tentang mental health kita Ci. Mungkin kayak salahnya itu kayak karena kenapa ya? Kayak mungkin kita ya mungkin apa ya, kita masih belajar, we're always learning ya, untuk kayak bring awareness pastilah ada salah nggak salahnya ya. Tapi menurut aku sih at the end of the day it's still good to bring awareness, apalagi sekarang mental health masih apa sih, tabu banget gitu ya. Jadi I think kalau misalnya kita lihat orang yang kayak try to bring awareness dan mungkin cara-caranya rada salah dikit, nggak terlalu etis kayak gimana, tapi we can see that they're trying, mungkin ya kita bisa bantu support gitu. Tapi again, kayak that doesn't mean kalau misalnya cara mereka salah artinya bener ya. Tapi mungkin lebih kayak dalam rangka kita give grace aja gitu ya, kita give grace, kita tolerate. Soalnya memang nggak gampang. Mungkin kayak mereka try to bring awareness untuk berasa mereka juga feel accepted gitu. Jadi serba salah juga kan mungkin untuk mereka gitu. Jadi ya untuk kita yang mungkin lebih kayak ngerti tentang mental health ya, mungkin kita bisa kayak tolerate beberapa things, tapi again that shouldn't mean kita artinya ya kita oke kalau misalnya emang cara mereka salah ya. Aku juga mau nambahin, mungkin kalau mau raise awareness itu mungkin kalau misalnya kita udah go through our own healing gitu, biasanya itu juga betul untuk kita ngomongin, untuk kita terbuka dan kita nggak terlalu gampang sakit hati gitu kalau misalnya orang react. Jadi kalau misalnya kita masih dalam proses healing, masih rasanya tuh we're still really struggling gitu, terus kita terbuka terus orang react badly, nah itu yang biasanya bikin kita down. Our healing process, we're comfortable talking about it, we just want to raise awareness, itu that's fine. Kalau begitu kita harus tetap accept apa yang orang cerita tentang mental health mereka, kalau bisa kita bantu. Cuman kadang kan kita punya komunitas sendiri nih, terus siapa tahu orang yang punya lagi masalah mental itu di circle yang lain gitu, terus lagi diomongin misalnya sama circle kita. Kadang kalau misalnya kita ngebelain, enggak tahu dia mah orangnya baik-baik aja gini kok, kadang kita yang kena, kita yang jadi musuhin gitu. Padahal niat kita baik, cuma mau nolongin. Iya. Susah sih. Kalau gitu menurut Cici gimana dong? Sebenarnya kalau menurut aku ya, reaction orang tuh lebih menunjukkan tentang dirinya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat teman kita ada yang kayak react badly gitu, kita bela teman kita tapi dia malah kayak make fun of it atau gimana, itu artinya kita bisa lihat mungkin bagi dia tuh masih punya a lot of discomfort around mental health gitu, around this topic gitu, atau dia masih ngerasa banyak tabu, a lot of taboo around this topic gitu. Jadi kita lihat aja, kita kayak I see that, kayak kalau teman kita yang ini belum terlalu nyaman untuk ngomongin topik-topik gitu. Iya, dan emang susah sih. Aku juga bisa ngertiin ya. Kalau misalnya kita malah ngebelain, nanti orang malah kiranya kayak lu di sisi dia ya apa. Mungkin ya again kita bisa pinter-pinternya juga kali ya cara bring up-nya. Mungkin nggak harus selalu ngebelain dari cara ngomong enggak kali gitu. Mungkin kita bisa lebih ngomongnya kayak tapi gue pernah denger loh gitu, kayak gue baca-baca kalau bipolar tuh sebenarnya begini-gini, kesian nggak sih? Kita
bisa. Jadi cara ngomongnya ya kita pinter-pinter aja, mungkin nggak usah langsung kayak salahin mereka, nggak usah langsung kayak ngebela secara direct gitu, tapi bisa kayak lebih kasih mereka awareness yang kita belajar gitu. Atau nggak, gue lihat nih di Instagram account ini nih tentang bipolar, ternyata bener loh, kalau orang bipolar itu ternyata begini, gak heran loh dia kayak begini gitu. Kan mungkin kalau kayak gitu mereka bisa, hah ya bener ya gini. Jadi lebih kayak ngomongnya bukannya ngomongin dianya, tapi lebih ngomongin bipolarnya secara bipolar gitu. Jadi itu juga lebih kayak membedakan mereka kan. Jadi kayak, oh it's not about them, it's really is the bipolar, and the bipolar is crazy gitu. Jadinya ya kayak gitu sih. Itu cara-cara yang menurut aku yang kepikiran for now. Berarti kita ngoreksi secara nggak langsung supaya nggak menyinggung. Betul. Oke, mungkin kita break dulu kali ya bentar. Nanti kita balik lagi. Oke.